Om Swastiastu, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Sastra Santika dari SMK Negeri 1 Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator saya, Bapak Iwayan Murnayasa SPD NPD, dan pengajar praktik Bapak Suratno MPD. Latar belakang yang mendasari saya untuk membuat rancangan aksi nyata ini adalah untuk melakukan perubahan praktik disiplin dengan budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila di kelas. Tujuan aksi nyata adalah untuk mendisiplinkan murid dalam budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila dengan pembiasaan sehari-hari yang dilakukan dan diterapkan di kelas. Tolok ukur dari budaya positif ini adalah tersusunnya keyakinan atau kesepakatan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Murid dan guru mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila dan sesuai keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Ada perubahan perilaku dan karakter sesuai keyakinan kelas, serta murid berperan aktif dengan suasana kelas yang menyenangkan. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama, memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Berikutnya, membentuk keyakinan kelas bersama murid dan menandatangani bersama. Memasang keyakinan kelas serta mempraktikkan segitiga restitusi. Langkah berikutnya, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan atau melakukan sosialisasi bersama rekan guru. Langkah berikutnya adalah melakukan diseminasi atau sosialisasi kepada rekan guru, menerapkan keyakinan dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten, membuat evaluasi pelaksanaan bulanan, serta melakukan refleksi dan tindakan perbaikan. Dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata ini adalah kerjasama kepala sekolah serta rekan pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkungan sekolah untuk bersama-sama secara konsisten menerapkan budaya positif di dalam kelas dan sekolah. Kemudian kerjasama dengan orang tua atau wali murid untuk dapat menerapkan budaya positif di lingkungan rumah. Serta yang terakhir adalah kolaborasi dengan murid sebagai pusat pembelajaran dalam membuat kesepakatan kelas. Berikut adalah dokumentasi keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, jadi pada kesempatan pagi ini Bapak ingin menyampaikan sedikit atau kita nanti sama-sama akan membuat suatu keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas yang dibuat itu berdasarkan kesadaran sendiri ya. Mungkin selama ini kalian mengenal istilah peraturan sekolah tata tertib ya. Kalian harus mengikuti aturan itu untuk bisa disiplin dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya yang diharapkan itu adalah bagaimana kalian bisa melaksanakan disiplinan ya. Disiplin itu adalah berdasarkan disiplin positif. Disiplin positif itu bukan muncul berdasarkan keyakinan apa yang sudah kalian percaya ya, dari nilai-nilai kebajikan universal yang ada ya, seperti misalnya saling menghormati ya, toleransi, kerukunan. Nah, itu nanti kita akan buat bersama berdasarkan pemikiran kalian, silakan ya. Kemudian itu nanti tentu atas kesadaran sendiri, bukan paksaan, bukan tekanan ya. Jadi atas kesadaran sendiri. Setelah itu nanti kita akan kumpulkan, kita akan sepakati sehingga itu menjadi sebuah keyakinan kelas ya, keyakinan yang ada di kelas ini ya. Mulai dari keyakinan kelas dulu sehingga nanti kalau semua kelas sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing, nanti bisa menjadi keyakinan atau kesepakatan sekolah ya. Jadi bukan seperti dulu peraturan sekolah ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya keyakinan itu pasti akan lebih banyak berdasarkan datangnya adalah dari dalam diri kalian sendiri, faktor intrinsik, bukan karena semata-mata faktor eksternal atau tekanan dari luar. Kalau aturan ya, penegakan disiplin yang sebelumnya mungkin lebih banyak kalian karena faktor dari luar ya, karena faktor hukum dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan kalian sendiri yang membuat dalam terpetik aturan ya, atau keyakinan kelas ini ya, keyakinan yang kalian sudah sepakati bersama, termasuk bapak ibu guru juga ya, bukan hanya kalian ya. Jadi semua yang terlibat di kelas ini, kepada guru yang mengajar juga sama, harus mengikuti atau melaksanakan keyakinan tersebut ya. Maka dari itu nanti Bapak minta setelah nanti
silakan kalian berdasarkan kesadaran kalian, kalian silakan kalian tuliskan apa yang menurut kalian bisa menjadi keyakinan kelas di kelas ini ya. Itu akan kita tempelkan nanti di depan. Nah itu akan kita rangkum nanti ya dari apa yang sudah kalian tulis itu, sehingga nanti itu bisa menjadi beberapa keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada, dan itu bisa nanti diterapkan untuk dilaksanakan di kelas ini ya. Gimana? Setuju? Setuju. Ya, baik, terima kasih. Untuk itu saya Bapak akan bagikan sedikitnya. Anak-anak semua, tadi kalian sudah dengan semangat ya, dengan kompak tadi sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kalian ketahui ya. Itu sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas yang kita buat itu nanti agar bisa memang kita mulai bisa laksanakan, tapi ini perlu proses ya. Tidak bisa langsung sekarang dibuat sudah terlaksana semua ya, itu semuanya perlu proses. Untuk itu bagaimana kalian bisa memang benar-benar sesuai dengan apa berdasarkan kesadaran kalian, faktor intrinsik dari dalam diri kalian untuk bisa mewujudkan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, sehingga itu bisa menjadi suatu kebiasaan penerapan disiplin positif di sekolah dan lama-lama bisa menjadi budaya positif di sekolah kita ya. Itu harapan Pak ya. Bagaimana anak-anak semua, apa kalian sanggup nanti untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kalian buat bersama? Kita sepakati ya, terima kasih ya. Seiring berjalannya waktu ya, dan proses nanti ya, itu harapannya memang ini bisa terwujud ya di semua kelas. Kita awali di kelas kalian terlebih dahulu ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini ya, dalam kegiatan diseminasi atau sosialisasi modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Ini adalah sebagai bagian dari aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Badung ya. Tidak lupa izinkan saya untuk mengaturkan pangasul karo pangayu bagio. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dan tidak lupa ya, intinya kita selalu mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa ya, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa berkumpul di ruang Teknopark SMK Negeri 1 Kuta Selatan dalam keadaan sehat dan berbahagia semua. Ya, jadi ini seperti saya sampaikan tadi, hari ini saya melaksanakan diseminasi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu penyebaran informasi tentang apa yang saya dapatkan pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Baik, saya lanjutkan di slide berikutnya ya. Kaitan dengan budaya positif itu tidak akan terlepas dari yang namanya disiplin positif ya, dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Mungkin selama ini kita mengenal kata disiplin itu pasti erat kaitannya dengan peraturan ya, ketaatan terhadap atau kepatuhan terhadap peraturan ya, yang
melanggar peraturan dibilang indisipliner atau tidak disiplin ya. Padahal sebenarnya disiplin positif itu ya merupakan pendekatan mendidik murid agar memiliki disiplin diri. Jadi dari dalam dirinya sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin diri sendiri yaitu belajar bagaimana cara kita mengontrol diri ya. Karena disiplin itu berasal dari, kalau tidak salah bahasa Latin disciplina ya, yang artinya belajar, yaitu belajar cara kita bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan ya. Jadi sebenarnya disiplin itu, makna disiplin itu adalah bagaimana kita motivasinya itu adalah dari dalam diri kita sendiri, bukan berdasarkan kepatuhan terhadap aturan-aturan dari luar atau bersifat eksternal, tapi lebih ke faktor atau motivasi intrinsiknya. Baik, saya lanjutkan ya, ini kait dengan teori motivasi ya. Teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya, tentu ini sangat erat hubungannya dengan pembentukan disiplin positif tadi ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia ya, menurut Diane Gossen ya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Biasanya pertanyaan yang muncul kalau yang pertama ini, motivasi diri yang pertama ini adalah apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya ya. Karena ini hanya melihat bagaimana apakah saya akan mendapat hukuman ya atau sanksi bila saya melanggar daripada aturan yang ada ya, seperti itu. Kemudian yang setingkat lebih tinggi motivasi diri itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pertanyaan yang biasa muncul biasanya adalah apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya ya atau melakukan. Dan yang paling diharapkan adalah yang kedua tadi itu termasuk motivasi eksternal ya. Yang paling diharapkan adalah yang motivasi ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi ini termasuk dalam motivasi intrinsik. Sebagai contoh saja, Bapak Ibu guru misalnya datang mengajar tepat waktu ya, ke kelas datang tepat waktu. Kira-kira motivasi yang mana yang menurut Bapak Ibu yang diyakini yang ini? Apakah yang pertama karena mungkin supaya tidak ditegur oleh atasan atau pimpinan, ataukah apa supaya mendapat pujian mungkin dari atasan, ataukah memang karena rasa tanggung jawab kita terhadap anak didik, kemudian terhadap sehingga bisa menjadi teladan juga dan menghargai diri sendiri ya. Itu nanti kalau kita bisa mewujudkan disiplin positif berdasarkan motivasi yang ketiga itulah nanti akan terwujud disiplin positif yang akhirnya akan menjadi budaya positif tentunya untuk kita ya di lingkungan sekolah ya. Sama juga contoh dengan menggunakan helm. Kira-kira apa yang memotivasinya dari Bapak Ibu? Untuk keselamatan ya, itu salah satu nilai kebajikan universal ya. Keselamatan, kesehatan, berarti itu termasuk motivasi yang ketiga, memang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai atau keyakinan yang kita percaya ya. Bukan hanya semata-mata karena supaya tidak pernah tilang ya, seperti itu misalnya, atau dulu mungkin pada saat pandemi Covid ya sering masker ya, harus atau wajib menggunakan masker ya. Tapi memang bukan motivasinya karena itu hanya karena ada aturan menggunakan masker dan ada denda, tapi memang karena memang kita menghargai nilai-nilai keyakinan kita yaitu tentang kesehatan ya, seperti itu misalnya. Saya lanjutkan. Selain teori motivasi ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi ya. Kemudian program disiplin positif yang diharapkan ya untuk membentuk terwujudnya disiplin positif itu adalah dinamakan dengan program restitusi ya. Itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Jadi ini motivasi dari dalam diri murid itu sendiri ya. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Jadi itu yang dinamakan dengan restitusi.
Jadi bukan bagaimana seseorang itu harus menebus kesalahannya, tapi bagaimana cara murid dalam hal ini untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Di mana yang dinamakan keyakinan kelasnya ini yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati baik tersirat maupun tersurat, ya. Lepas dari latar belakang suku, agama, ras, bahasa, ya, seperti hal-hal seperti tadi ya, keselamatan, kesehatan, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, ya. Jadi itu termasuk dalam keenam dimensi profil pelajar Pancasila, itu juga termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal tadi, ya. Saya lanjutkan, ya, ini juga tidak terlepas dari 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kita ini berdasarkan dalam choice theory Dr. William Glasser di bukunya itu setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup, survival, kasih sayang. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kebebasan atau pilihan. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, ya, untuk merasa senang. Dan mungkin Bapak Ibu guru pasti banyak menemukan kasus-kasus seperti ini pada anak-anak, ya. Intinya kita tetap berusaha berkomunikasi, mencari tahu alasannya seperti apa, sehingga nanti bisa tindakan restitusi yang tepat apa nanti yang bisa dilakukan, ya. Jadi semua orang itu senantiasa akan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, ada yang positif dan ada yang negatif atau melanggar peraturan, ya. Ini kaitannya dengan posisi kontrol guru. Ada 5, di mana yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat pemantau, dan terakhir manajer, ya. Tentu harapannya adalah yang terakhir ini, posisi kontrol di manajer, ya. Atau posisi kontrol penghukum. Nah, ini biasanya menggunakan hukuman fisik juga maupun verbal, ya. Yang orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-muridnya, ya. Contoh kalimat-kalimat atau kata-katanya adalah seperti patuhi aturan saya atau awas, ya, kamu selalu saja salah, ya. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, adalah caranya dia atau gurunya itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri, ya. Contoh-contoh kata-kata yang keluar itu seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu perbuatan kamu itu, ya. Nah, pada posisi ini biasanya murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka dan merasa tidak berharga, ya, karena telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, ya. Yang ketiga, posisi sebagai teman, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid pastinya, ya. Namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak positif, bisa negatif, ya. Biasanya menggunakan hubungan baik dan humor, ya, untuk mempengaruhi seorang. Hal negatifnya itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, si murid akan kecewa biasanya, ya, dan kadang-kadang hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu, ya, sedangkan guru lainnya tidak akan diperhatikan, karena murid tersebut akan terlalu bergantung pada guru tersebut. Kemudian yang keempat, ya, ini posisi pemantau, ya. Posisi kontrol sebagai pemantau ini berarti mengawasi, ya, mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, ya. Jadi di sini ada peraturan, ada sanksi, ada konsekuensinya bila melanggar daripada peraturan tersebut. Jadi mengandalkan penghitungan, catatan, data, ya, berupa jurnal dan sebagainya, ya. Contoh kata-katanya, peraturannya apa, ya? Apa yang telah kamu lakukan, ya, sanksi atau konsekuensinya apa, jadi tegas di sana, ya. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid, ya. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer, ya. Nah, ini yang harapannya tentu pasti di sini, ya. Walaupun mungkin secara tidak sengaja mungkin kelima posisi kontrol itu pernah kita lakukan, ya. Posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kembali ke motivasi intrinsiknya dia, motivasi internalnya untuk bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat, ya.
Jadi di sini seorang manajer ini biasanya sudah memiliki keterampilan di posisi teman, dia bisa, di posisi pembantu juga bisa ya. Dengan demikian bisa sewaktu-waktu kembali kepada kedua posisi tersebut ya. Di manajer ya, ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain ya. Penekannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada ya. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, bukan, tapi memperbaiki kesalahan yang ada ya. Pada posisi seorang manajer itu biasanya akan berkata apa yang kita yakini ya. Jadi kembali ke peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati ya. Tinggal menyampaikan apa yang sudah diyakini bersama di kelas kita itu misalnya. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya ya, seperti itu. Jika kamu memperbaiki hal ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, akan menjadi orang seperti apa ya bila melakukannya ya. Jadi bukan untuk mengatur ya, tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi lebih ke membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri ya. Bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat ya. Itu 5 posisi kontrol guru ya. Nah, kalau kita sudah pada posisi sebagai kontrol sebagai manajer tadi ya, tindakan-tindakan dilakukan dalam menghadapi suatu permasalahan pada murid ataupun kita sebagai orang tua untuk anak kita di rumah itu dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindak yang salah atau validasi kebutuhannya ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sebelah kanan ini ya, ada sedikit contoh-contoh kalimat dalam menerapkan segitiga restitusi ya. Untuk menstabilkan identitas ya, seperti contoh perkataannya atau kalimatnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi menstabilkan identitas si anak terlebih dahulu atau muridnya. Kemudian ke langkah berikutnya itu validasi tindak yang salah atau validasi kebutuhan ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ya. Seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat melakukan langkah validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi sudah ada suatu kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ya, dan ingin menjadi seorang seperti apa nantinya ya. Jadi berusaha untuk bagaimana si anak bisa memperbaiki kesalahan yang dibuat itu sesuai dengan motivasi dirinya ya, menghargai dirinya tadi. Ini sedikit saya akan tayangkan praktik penerapan segitiga restitusi yang saya buat ya. Video pendek tentang praktik penerapan segitiga restitusi ya. Jadi salah satu keyakinan kelas yang dilanggar itu adalah tentang nilai kejujuran ya. Karena si anak ketahuan mencontek ya, tapi tidak langsung kita ambil tindakan saat itu ya, setelah kita lakukan yang namanya penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu ya, tadi ada sedikit tayangan video ya saat mengambil namanya langkah-langkah segitiga restitusi. Ketika menghadapi menangani permasalahan murid ya. Salah satunya tadi adalah pada saat ulangan ada siswa yang mencontek ya. Jadi tidak kita langsung ambil tindakan saat itu, tapi setelahnya kita ambil yang namanya penerapan segitiga restitusi. Sehingga tujuannya itu adalah memunculkan ya disiplin seperti tadi. Jadi memperbaiki kesalahan dengan motivasi intrinsiknya tadi ya. Sehingga diharapkan kalau mereka memang berusaha memperbaiki kesalahannya dari dalam dirinya sendiri, itu akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama ya, karena ini adalah sesuai dengan apa yang sudah mereka yakini daripada hanya menuruti aturan-aturan yang sudah ada ya, berupa motivasi-motivasi atau faktor-faktor eksternal ya. Baik, jadi demikian pemaparan pada diseminasi ya saya ya, sebagai bagian dari program aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 yang mengenai budaya positif pada program pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Badung ya. Mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi ada yang mau berpendapat mungkin atau ada yang mau ditanyakan, saya kasih kesempatan. Untuk itu saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Jadi menurut pendapat saya dengan mengetahui 5 posisi kontrol guru yang ditayangkan tadi, jadi sangat membantu saya untuk kedepannya dalam mengatasi permasalahan siswa khususnya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan pendapatnya. Ya. Jadi memang ini saya sendiri juga merupakan hal baru ya jika tidak mengikuti program CGP ini juga tidak begitu mengetahui ya. Ternyata ada 5 posisi kontrol untuk guru ini ya. Padahal dalam keseharian mungkin sudah semua pernah kayaknya ya sepertinya dilakukan ya. Sebagai entah penghukum apalagi ya cukup sering gitu ya, kemudian pembuat rasa bersalah juga kayak sepertinya pernah, sebagai teman juga, pemantau cukup sering, termasuk manajer pun ya, karena kita juga pernah menggali permasalahan murid itu, jadi tidak langsung memberi tindakan tapi menggali ini ya, permasalahan seperti apa, terus tindak mau diambil seperti apa, tapi mungkin langkahnya saja yang tidak atau belum sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi tadi ya, mungkin seperti itu ya. Baik, silakan untuk yang berikutnya Ibu Sinta Kurniati, mungkin tadi ada mau memberikan masukan, tanggapan. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Ngurah Sastra dan teman-teman. Saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan yang sudah Bapak Sastra sampaikan tadi di slide. Ini saya kalau lihat posisi kontrol guru ini sebenarnya sudah dilakukan sama semua guru, cuman istilahnya yang baru kita kenal gitu ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai mentor, dan sebagai manajer. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini sepertinya kalau boleh saya tahu nih Pak Ngurah, apakah ke-5 posisi kontrol ini yang ada yang terbaik atau tidak? Karena selama ini pengalaman saya untuk melaksanakan posisi kontrol guru ini, saya lihat dulu bagaimana posisi anak itu, maksudnya secara mental bagaimana, kemudian apa permasalahannya, baru saya mengambil tindakan salah satu dari ini. Dan memang yang saat ini untuk anak-anak SMK lebih banyak kita menggunakan posisi yang sebagai teman, dan kalau memang anaknya agak-agak susah untuk diajak berbicara, biasanya saya pakai yang posisi yang pembuat rasa bersalah. Nah, tapi ya, paling sering kalau anaknya yang ya untuk anak teknik begitu lah. Namun sampai juga saya pakai yang posisi manajer itu. Jadi dilihat dari karakter anak itu dulu. Itu sih Pak kalau menurut saya, dan saya juga mohon petunjuknya dari ke-5 posisi kontrol ini, kira-kira posisi mana yang paling atau terbaik, adakah yang terbaik atau bisa kita mix salah satunya gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih ya atas tanggapan dan juga pertanyaannya tadi ya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang terbaik ya pasti di posisi kontrol sebagai manajer tadi ya, karena di sana akan bisa membentuk karakter anak yang lebih kuat. Tapi yang dari ke-5 ini, yang 2 ya sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu ya, itu termasuk ke dalam identitas gagal ya. Jadi usahakan itu memang tidak dilaksanakan ya. Sebisa mungkin ya, itu tidak menghukum itu sebagai pilihan terakhir, bila perlu itu tidak dilaksanakan ya. Kemudian yang ketiga, mulai dari posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer itu termasuk ke dalam identitas yang sukses ya. Makanya itu bisa kombinasi dia, untuk posisi manajer bisa kadang-kadang posisi teman, pemantau, dan akhirnya bisa semuanya itu ya. Yang paling baik sekali kalau bisa setiap saat kita ada di posisi kontrol manajer, tapi seperti dibilang tadi itu juga situasional sifatnya ya, tergantung karakter anak juga yang dihadapi ya. Ya, baik Bapak Ibu semua ya, Bapak Ibu guru, terima kasih ya sudah mengikuti diseminasi atau sosialisasi tentang penerapan budaya positif di sekolah pada siang hari ini ya. Mohon maaf ya bila tadi dalam penyampaian saya banyak ada kekurangan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih pula atas masukan dari Bapak Ibu semua tadi ya. Kemudian tidak lupa yang akhiri kegiatan pada hari ini dengan Pramo Santi ya. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.
Om Santi Santi Santi